peristiwa yang perlu dijadikan inspirasi apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mengatakan, wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Demi Allah wahai pamanku, seandainya orang-orang Quraisy ini semuanya mampu untuk mendatangkan matahari dan diletakkan di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, la atruku hadzal amra, saya tidak akan meninggalkan ajakan saya ini, hatta yuzhirahullah, sehingga Allah memenangkan aku, au ahlikadunahu, atau aku binasa karena menyampaikan dakwah ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan potongan serial dari sirah, dari biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada video yang telah lalu sudah saya sampaikan beberapa seri. Untuk seri kali ini temanya adalah ad-da'wah as-sirriyah, yaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Setelah mantap, setelah dapat memastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ini adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusan yang terakhir, menjadi penutup para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mantap, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berpikir untuk mencari jalan, mencari cara, bagaimana cara untuk menyampaikan dakwah yang diperintahkan, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau, di atas pundak beliau ini. Maka dicapailah satu strategi untuk menyampaikan dakwah ini dengan apa yang lazim dalam ilmu sejarah disebut ad-da'wah as-sirriyah, yaitu dakwah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya adalah jangan sampai agama ataupun ajaran yang dibebankan ke pundak beliau ini segera tersebar di publik Mekah pada waktu itu. Karena Mekah adalah tempatnya kemusyrikan, tempatnya segala macam kejanggalan-kejanggalan sosial, ketidakadilan, kezaliman dan seterusnya, itu semua ada di Mekah. Dan apabila dakwah ini segera diketahui, maka sebelum keluar atau sebelum dakwah itu disampaikan kepada manusia, maka segera akan dibasmi ataupun dimatikan oleh orang-orang kafir pada waktu itu.
Maka dipilihlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang terdekat kepada beliau, orang yang terdekat beliau, kemudian kenalan-kenalan beliau, kemudian orang-orang yang dianggap baik dan seterusnya. Pertama disampaikan kepada orang yang terdekat beliau, yaitu istrinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dipakai ngerekam sebentar, sebentar, nanti tak bawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada istri beliau, kepada Khadijah binti Khuwailid, yang telah menenangkan hatinya ketika kalau setelah di Jabal Nur mendapatkan sesuatu yang sangat hebat. Kemudian beliau Siti Khadijah binti Khuwailid masuk atau mengikuti apa yang beliau sampaikan. Ya tentu saja dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian beranjak kepada orang lain yang dekat, yaitu saudara beliau, saudara sepupu beliau yang waktu itu masih sangat kecil, masih berumur sekitar 7 tahun, dan yaitu Ali bin Abi Thalib, saudaranya atau anak pamannya yang merawat atau yang mendidik beliau atau yang mendidik beliau. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib pun masuk Islam. Kemudian dilanjutkan, yaitu orang-orang yang setelah itu, yaitu kenalan-kenalannya. Orang yang pertama dituju adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau ini mempunyai potensi untuk percaya kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diajaklah Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam, dan Abu Bakar mau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian disusul dengan masuknya Abu Bakar ini, Abu Bakar langsung ikut berperan sendiri dengan melakukan dakwah dan mengajak apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masuk lewat tangan Abu Bakar itu orang-orang yang kemudian terkenal, diantaranya adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Thabit, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan lain-lain. Mereka semuanya masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Melihat ini, orang-orang Quraisy ya tenang-tenang saja, karena sudah banyak juga orang yang melakukan atau membuat program untuk al-islah, untuk perbaikan akhlak, perbaikan pemurnian agama. Waktu itu agama yang tersisa ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Quraisy diam saja, karena ini adalah sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya yang ingin memperbaiki masyarakat Mekah. Nggak apa-apa, karena tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang terusik. Akan tetapi para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak. Orang yang masuk Islam yang pertama tadi dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Kemudian disusul dengan orang-orang yang lain-lainnya yang sangat banyak. Orang-orang muda, orang-orang yang di kalangan orang lemah, budak-budak, dan semuanya tertarik dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian masuklah diantaranya Bilal bin Rabah, yaitu seorang budak dari Umayyah. Kemudian ada masuk Islam juga orang-orang yang di kalangan yang tidak punya nama di keluarga besar orang-orang Arab pada waktu itu, antara lain adalah Ammar, kemudian kemudian Yasir, kemudian Sumayyah, dan orang-orang yang lainnya. Mereka masuk ke dalam agama Islam ini, dan ketika sudah banyak sekali maka menggusarkan Quraisy yang menjadi ketakutan bagi kaum Quraisy ini adalah bahwa agama yang baru ini ternyata adalah agama yang mengecam, agama yang memberikan kecaman yang besar kepada kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang musyrik. Kemusyrikan dihapus, tidak ada. Kemudian yang lain-lainnya umpamanya menyembah berhala, kemudian membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh perempuan dan minum minuman khamar, kemudian kejahatan yang lain-lainnya. Ternyata ini yang disampaikan oleh Nabi yang baru ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy menjadi gusar, dan sudah kadung ini jumlah yang mengikut ini sangat banyak, yang disebut as-sabiqunal awwalun ini sudah berjumlah yang sangat banyak. Akhirnya orang Quraisy memberikan solusi untuk mereka mengutus kepada Abu Thalib, bapaknya Ali, untuk berunding lah bagaimana caranya supaya Muhammad tidak melakukan hal yang seperti ini, mengecam berhala-berhala dan melakukan perlawanan kepada kebiasaan-kebiasaan yang ada di orang-orang Quraisy, kepada orang-orang yang nantinya disebut jahiliyah, kepada orang-orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang kepada paman beliau, diceritakan kepada beliau oleh pamannya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi penawaran supaya tidak melakukan dakwahnya lagi, tidak melakukan provokasi kepada orang-orang Mekah, melakukan negosiasi, dan dikatakan itu bahwa mau apa yang dicari Muhammad, disampaikan oleh pamannya, kalau umpamanya mau menjadi raja, Muhammad akan dijadikan raja. Kalau mau menjadi orang yang paling kaya di antara mereka akan menjadikan Muhammad lebih kaya. Kalau memang wanita yang dicari, maka dicarilah wanita yang paling cantik, yang paling sesuai dengan keinginan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi inilah satu peristiwa yang perlu dijadikan inspirasi apa yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad mengatakan, "Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari." Demi Allah, wahai pamanku, seandainya orang-orang Quraisy ini semuanya mampu untuk mendatangkan matahari dan diletakkan di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, la atruku hadzal amra, saya tidak akan meninggalkan ajakan saya ini, hatta yudhirahullah, sehingga Allah memenangkan aku, au ahlikadunahu, atau aku binasa karena menyampaikan dakwah ini. Maka sudah, setelah itu Abu Thalib menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, saya tidak mampu untuk berbuat apa-apa yang dibawakan oleh Muhammad. Akhirnya menjadi perlawanan yang sangat sengit antara
kelompok yang as-sabiqunal awwalun yang jumlahnya semakin banyak, kemudian orang-orang yang tidak mau menerima Islam, dan nanti pada akhir nanti akan terjadi konflik yang sangat besar sekali antara keyakinan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad dan keyakinan yang diyakini oleh orang-orang masyarakat Arab pada waktu itu, yaitu penyembahan berhala, bebas menyembah berhala, kemudian bebas melakukan kezaliman, bebas melakukan kemungkaran, bebas melakukan kekejian di dalam masyarakat. Maka ini akan terjadi menjadi satu konflik yang besar, dan kita akan menerangkannya pada waktu-waktu yang akan datang. Dari sini para pemirsa, kita mengambil satu inspirasi bahwa apa yang dilakukan atau strategi untuk menyampaikan dakwah itu sangat penting. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdakwah dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang bagus, wajadilhum billati ahsan, dan melakukan jidal, melakukan perdebatan yang bagus. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang orang-orang yang sesat di jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa-siapa yang memang tertutup hatinya untuk tidak mengikuti agama yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil inspirasi bahwa dakwah itu harus dengan strategi dan dengan cara yang baik, sesuai dengan hikmah, sesuai dengan tahapan-tahapan dakwah. Kita tahu ini namanya adalah dakwah sirriyah, ketika sudah menyebar semuanya, dan Umar bin Khattab dan keluarganya, adik-adiknya, saudaranya Umar bin Khattab semuanya masuk Islam, dan Hamzah dan seterusnya, maka menjadi ancaman besar bagi kemapanan yang dinikmati oleh orang-orang Quraisy, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.